كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلة. Ya. Kasyabahil wad'i seperti keserupaan daripada bentuk atau pemakaiannya. Kasyabahil wad'i seperti persamaan atau keserupaan bentuk. Berarti yang menyebabkan isim itu menjadi mabni tidak bisa berubah dengan amil itu adalah karena menyerupai huruf. Dari segi apakah isim itu menyerupai huruf? Yang pertama kasyabahil wad'i, seperti keserupaan isim dengan huruf dari segi bentuknya. Fismai yang terdapat di dalam dua isim, fismai yang terdapat pada dua isim yang ada dalam lafaz ji'tana. Fismai yang terdapat dalam dua isim yang ada pada lafaz ji'tana. Yang berikutnya adalah asyabahil ma'nawi, yaitu keserupaan dari segi makna. Tadi dari segi bentuk, ya, isim tidak bisa berubah dalam amil atau menjadi mabni karena menyerupai huruf dari segi bentuk. Yang berikutnya adalah menyerupai huruf dari segi makna, wal ma'nawi. Fi mata wa fi huna, seperti yang terdapat dalam lafaz mata dan pada lafaz huna. Kemudian yang ketiga adalah wakaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin. Yang ketiga adalah keserupaan dari segi niyabah, yaitu menggantikan anil fi'li, menggantikan fi'il bila ta'asurin dan tidak terpengaruh oleh amil. Artinya huruf itu mempengaruhi isim atau mempengaruhi fi'il, tetapi huruf itu tidak bisa terpengaruh oleh amil yang lain. Nah, ada isim yang seperti itu, nanti akan datang penjelasannya. Ada isim yang menggantikan fi'il dan amil itu tidak bisa mempengaruhi isim tersebut. Itu namanya kaniyabatin alil fi'li, seperti menyerupai huruf dari segi menggantikan fi'il bila sa'asurin dan tidak terpengaruh oleh amil. Sebagaimana huruf tidak bisa terpengaruh oleh amil. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wakaftiqarin usila, seperti iftiqarin usila, artinya dipastikan atau pasti iftikor, butuh kepada yang lain. Artinya ada isim yang tidak bisa sempurna, maknanya kecuali harus gabung dengan yang lain. Sebagaimana huruf tidak bisa sempurna maknanya, kecuali harus bergabung dengan yang lain. Nah, ini namanya kaftiqarin usila, seperti menyerupai huruf atau isim itu menyerupai huruf dari segi kepastian butuhnya kepada yang lain. Zakara fi hazainil baitain, musannif menjelaskan, menyebut fi hazainil baitain, pada dua bait ini, wujuha, bentuk-bentuk daripada syibahil ismi atau syibhil ismi. Wujuha syibhil ismi, bentuk-bentuk keserupaan isim, bil harfi dengan huruf, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Fal awalu, maka yang pertama, syibhuhu ay syabahu lahu fil wad'i. Isim itu menyerupai huruf, ay syabahul ismi lil harfi, yaitu keserupaan isim terhadap huruf, fil wad'i, dari segi wadha, dari segi bentuk, ya, dari segi pemakaiannya. Ka'ayyakunal ismu,
seperti misalnya isim itu maudhu'an digunakan dibentuk ala harfin wahidin dalam satu huruf. Digunakan atau terbentuk dalam satu huruf. Katai fi darabtu, seperti tak yang ada pada darabtu. Itu tuh cuma hanya satu huruf aja. Tapi ini isim. Tidak menyerupai huruf yang terdiri dari satu huruf gitu. Seperti B satu huruf, K itu juga satu huruf. Aw ala harfain, atau digunakan dalam bentuk dua huruf. Ka'na, seperti lafaz na fi akromana. Seperti na yang ada pada akromana boleh, atau akromna. Kalau disukunkan akromna. Wa ila zalika asyara biqaulihi, dan beliau mengisyaratkan ila zalika, kepada hal yang demikian itu, biqauli, dan ungkapannya bismai jitana. Fatta'u, maka tak yang ada pada fi jitana, yang ada pada lafaz jitana, ismun, adalah isim. Li'annahu fa'ilun, karena tak yang ada pada jitana itu sebagai fa'il. Wa huwa mabniyun, dan tak itu adalah mabni. Tidak bisa berubah dengan amil, tetap tu aja bunyinya. Kenapa? Li'annaha asbahal harfa, karena sesungguhnya tu itu menyerupai huruf fil wad'i, dari segi bentuknya. Fi kaunihi ala harfin wahidin, yakni dalam keadaannya dalam bentuk harfin wahidin. Keadaannya kaunih, ya, keadaannya ala harfin wahidin, dalam satu huruf, bentuk satu huruf. Wa kadzalika na, demikian juga na, ismun. Nah itu juga ismun, jitana. Nah yang ada pada jitana itu adalah ismun. Li'annahu maf'ulun, karena sungguhnya itu dia itu adalah maf'ul. Wa huwa mabniun, dan itu dimabnikan. Kenapa mabni? Li syibhihi, li syabahi, karena menyerupai bil hurufi, bil harfi, karena menyerupai huruf, fil wad'i, dari segi bentuknya, dalam bentuknya, fi kauni halal harfain, dalam keadaannya atau dalam bentuknya dua huruf. Ya. Kemudian yang kedua, keserupaan yang kedua, wasani yang kedua adalah syabahu ay syibhul ismi lil harfi lahu, lil harfi, yaitu keserupaan isim dengan huruf fil ma'na, dari segi makna. Bahwa yaitu kismani, ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah ma'ashbah harfan mawjudan, yaitu apa yang ashbah harfan, atau isim yang menyerupai huruf mawjudan, yang jelas-jelas ada. Artinya tidak diperkirakan. Ini udah pasti jelas ada yang diserupakan itu. Huruf yang diserupakan itu mawjud, ada. Wasani, dan yang kedua adalah ma'ashbah harfan ghairu mawjudin. Ada isim yang menyerupai huruf dari segi makna, tapi huruf yang diserupai itu adalah ghairu mawjudin, yaitu tidak ada. Tidak ada maksudnya di sini diperkirakan. Masih diperkirakan, tidak pasti gitu. Diperkirakan, ya. Baru mawjud. Misalnya seperti huna di sini, huna itu mabni. Itu menyerupai al, ya. Menyerupai al, diperkirakan dia itu menyerupai al. Pamisalul awali, maka contoh yang pertama, yakni contoh yang menyerupai huruf yang ada, mawjud, dan tidak diperkirakan, udah jelas ada. Mana dia tuh? Mata, yaitu mata. Mata ini adalah isim mabni, isim istifham. Fa innaha mabniyatun, karena sungguhnya lafaz mata itu adalah mabniyah, dimabnikan, artinya tidak bisa berubah dengan amil. Kenapa? Li syabahya, li syibya, karena serupanya dengan al harfa huruf fil makna, dari segi makna.
Fa innaha tusta'malul istifham. Karena lafaz mata itu digunakan istifham. Digunakan untuk istifham. Nahu contohnya mata taqum, kapan engkau berdiri? Wali syarti dan yang kedua digunakan juga mata itu adalah sebagai isim syarat. Berarti kalau isim syarat tajzimu fi'lain, menjazamkan dua fi'il. Nah, contohnya mata takum akum. Mata takum akum, kapan saja engkau berdiri aku berdiri. Nah, ini lapas mata ini bisa digunakan sebagai istifham, bisa sebagai syarat. Isim menjadi isim syarat. Dan mata ini mabni. Wa fil halatain, dalam dua keadaan ini, mana dua keadaan? Yang pertama mata sebagai istifham, yang kedua mata sebagai syarat. Dalam dua keadaan ini, dia mata itu musybihatun, menyerupai lil harfi. Li harfin, ya, menyerupai huruf maujudin yang maujud, yang nampak gitu. Tidak perlu diperkirakan, yang nampak gitu. Artinya jelas. Kenapa dikatakan di sini menyerupai huruf yang nampak? Li'annaha, karena sesungguhnya mata itu menyerupai huruf fil istifham. Menyerupai huruf dari segi pertanyaan kal hamzati, seperti huruf hamzah. Berarti mata itu menyerupai hamzah dari segi istifham. Ada isim mata ini itu menyerupai huruf hamzah sebagai istifham. Wafi syarti, dan menyerupai, mata ini menyerupai huruf dari segi syarat. Huruf yang diserupai mana? Kain, seperti in. Ya. Wa misalus ini contoh yang kedua. Berarti yang kedua di sini ma'asbaha harfan ghairu maujud. Yang menyerupai huruf yang tidak nampak, yang diperkirakan aja. Yang tidak ada. Nah, gitu. Yaitu lafaz huna. Fa innaha mabniyatun, karena sungguhnya lafaz huna ini adalah ini zaraf ya. Mabniyatun, dimabnikan. Kenapa mabni? Li syibhiha harfan. Karena menyerupai huruf. Kana yambagi ayyudha'a falam yudha, gitu. Menyerupai huruf yang seharusnya ayyudha, ditaruh, diletakkan gitu. Digunakan. Falam yudha, akan tetapi tidak dinampakkan, tidak dipakai gitu, tidak diletakkan. Nah, lafaz huna di sini menyerupai huruf yang seharusnya dinampakkan hurufnya. Gitu, disebut langsung huruf mana gitu. Artinya ada jelas, tidak perlu diperkirakan gitu. Itu namanya yang bagi ayyudha falam yudha, yang sepantasnya harus dinampakkan, artinya ditaruh gitu. Digunakan atau ditaruh falam yudha, akan tetapi huruf yang diserupakan oleh huna itu di sini tidak ditaruh gitu. Wazalika, yang demikian itu kenapa? Li'annal isyarata ma'nan minal ma'ani. Karena yang namanya isyarah, huna dari isyarah ya, tunjukkan itu makna minal ma'ani, memiliki tujuan makna dari beberapa makna atau tujuan. Fahakuha, maka sepantasnya ayyudha'a, untuk ditaruh gitu. Laha harpun yadullu 'alaiha. Sepantasnya ditaruh terhadapnya huruf yang menunjukkan atasnya, huruf yang menunjukkan atas isyarah itu. Kama wada'u linnafyi ma, sebagaimana mereka menggunakan ya, linnafyi, untuk nafi itu ma, walinnahyi la, sebagaimana mereka menggunakan untuk larangan la, untuk nafi ma, walit tamani, sebagaimana mereka menggunakan untuk tamani atau angan-angan laita, walit taroji, dan untuk taroji harapan yang mudah tercapai la'alla wanah zalik, dan yang seumpama dengan yang demikian itu.
Wa nahwi dzalika ya. Dan yang seumpama dengan itu. Nah, seharusnya ada katanya huruf yang langsung digunakan untuk isyarah. Mana huruf yang untuk isyarah? Nah, seharusnya ada, tapi tidak ditaruh di sini katanya. Nah, di sini ada ulama yang mengatakan huruf yang menunjukkan isyarah itu diantaranya adalah al. Ya, al misalnya alil ahdi zikri. Alil ahdi zikri itu al yang menunjukkan bahwa yang disebut kedua itu adalah menunjukkan yang disebut pertama. Nah, gitu. Nah, seharusnya katanya di sini adalah dinampakkan, artinya ditaruh gitu, dipakai satu huruf yang menunjukkan terhadap isyarah itu. Yang menunjukkan atas menunjuk gitu, seperti huna. Kama wada'u linafi, sebagaimana mereka menggunakan untuk nafi itu huruf ma. Kama wada'u linahyi la, sebagaimana mereka menggunakan untuk larangan la. Walid tamani, dan sebagaimana mereka gunakan untuk tamani laita. Walid taraji la'ala, dan seumpama dengan itu. Pabuniyat, maka dimabdikanlah asmaul isyarati, isim isyarah. Kenapa isim isyarah itu dimabdikan? Lisyibbiha fil ma'na, karena menyerupai huruf fil makna dari segi makna. Huruf mana yang diserupakan? Harfan muqaddaran, yaitu huruf yang diperkirakan. Nah, huruf yang diperkirakan itu apa? Al tadi itu. Yaitu al, diantaranya adalah alil di zikri. Ya. Wasalis, kemudian yang ketiga, syibhu ay syabahu lahu fin niyabah. Yang ketiga adalah keserupaan isim dengan huruf fin niyabati anil fi'li. Dari segi sama-sama menggantikan anil fi'li fi'il, kemudian wa adami ta'assuri bil amil, dan sama-sama tidak terpengaruh bil amil dengan amil. Mana yang demikian itu? Wazalika, yang demikian itu ka asma'il af'ali, seperti isim fi'il. Nahu daraki zaidan. Daraki zaidan. Nah, daraki ini isim fi'il amr. Di kata-kata daraki ini adalah isim fi'il amr, yaitu menggantikan dari fi'il. Mana fi'il yang dipanggil? Adrik. Nah, adrik ini itu digantikan oleh daraki. Nah, daraki ini tidak terpengaruh oleh amil, sebagaimana huruf juga tidak bisa terpengaruh oleh amil. Nah, ini namanya syibhul ismi lil harfi fin niyabah anil fili wa adami ta'assur bil amil. Pada roki, maka lapas daroki mabniun adalah dimabnikan. Kenapa mabni? Li syabahi ay li syibhi bil harfi, karena serupanya dengan huruf. Dari segi apakah dia serupa dengan huruf? Fi kaunihi ya'malu, serupa dengan huruf dari segi keadaannya, ya'malu berfungsi beramal, wala ya'malu fihi ghairuhu, dan tidak berfungsi, tidak beramal padanya ghairuhu, yang lainnya. Kama annal harfa kadzalika, sebagaimana huruf itu memang seperti itu. Kama annal harfa kadzalik, sebagaimana huruf itu seperti itu. Wahturiza biqaulihi bila ta'asurin, dan tidak termasuk atau dikecualikan, dikeluarkan, atau tidak termasuk dengan ungkapannya yang mengatakan bila ta'asurin itu amana ba'anil fi'li, yaitu tidak termasuk dengan ungkapannya yang mengatakan bila ta'asurin itu isim yang naba anil fi'li, isim yang menggantikan fi'il, wa huwa muta'atsarun bil amil, akan tetapi isim yang menggantikan fi'il itu bisa dipengaruhi, muta'atsar, bisa dipengaruhi bil amili, dengan amil. Nah, contohnya dorban zaidan.
Dorban ini isim, yaitu masdar, menggantikan fiil, yaitu idrib. Tetapi dia terpengaruh oleh amil. Nah, fa'innahu karena sesungguhnya lafaz dorban naibun, yaitu menggantikan, menempati manaba idrib, tempat atau posisi idrib. Naibun manaba idrib, menggantikan posisi idrib. Nah, sebenarnya bunyinya dorban zaidan itu sebenarnya idrib zaidan. Nah, idribnya dibuang kemudian diganti dengan dorban. Nah, dorban pengganti dari idrib. Tapi dorban ini terpengaruh oleh amil. Gitu. Walaisa bimabniyin, dan lafaz dorban ini laisa bimabniyin, tidak mabni. Kenapa tidak mabni? Li ta'assurihi bil amili, karena terpengaruh oleh amil. Mana yang mempengaruhi dorban? Kok kenapa dorban bisa nasab? Oh, fa innahu, karena sesungguhnya lafaz dorban yang menggantikan idrib tadi mansubun, dinasabkan bil fi'lil mahzuf, dengan fi'in yang terbuang. Idrib dorban zaidan. Nah, gitu. Bi khilafi daroki, oh berbeda dengan lafaz daroki. Fa innahu, karena sesungguhnya lafaz daroki, wa in kana naiban an adrik, sekalipun daroki tadi itu sebagai pengganti naiban, ya, kana naiban menjadi pengganti an adrik dari adrik, falaisa muta'atharan bil amil, akan tetapi dia itu tidak bisa dipengaruhi bil amil, oleh amil. Wahasilu ma zakarahul musannifu, dan kesimpulan daripada apa yang sudah dijelaskan oleh musannif, annal masdara, sesungguhnya masdar, al maudhu'a maudhi'al fi'li, yang ditaruh, yang dipakai atau yang digunakan atau ditaruh maudhi'al fi'li, di tempat fi'il, masdar yang menggantikan posisi fi'il, begitu ya. Wa asma al-af'ali, dan asim fi'il, masdar yang menggantikan fi'il, wa asma al-af'ali, dan isim fi'il, ishtaroka, bersama-sama. Artinya sama-sama, kedua-duanya itu finniyabati manabil fi'li, sama-sama menggantikan fi'il. Ishtaroka fin niyabati manabil fi'il, sama-sama menggantikan tempat atau posisi fi'il. Perbedaannya di mana? Lakinnal masdara, akan tetapi kalau masdar itu muta'atsarun bil amili, bisa dipengaruhi oleh amil. Fa'u'riba, maka oleh sebab itu masdar itu dianggap mu'rab, dirubah dengan sebab amil. Kenapa? Li'adami musyabahatihil harfa, karena tidak menyerupai huruf. Nah, sementara wa asma'ul af'al, sementara asma'ul af'al, isim fi'il, seperti daraki tadi itu, ghairu muta'assiratin bil amili, tidak terpengaruh oleh amil. Pabuniat, maka oleh sebab itu buniat, dimabnikan. Limusyabahatihal harfa, karena isim fi'il itu menyerupai huruf. Dari segi apa? Fi annaha, dari segi annaha, sesungguhnya naibatun alil fi'li, sama-sama menggantikan daripada fi'il. Terus wa ghairu muta'assiratin bihi, dan tidak
terpengaruh dengannya, dengan fiil yang dia gantikan itu. Ghair muta'assarah, tidak bisa dipengaruhi bihi dengannya, dengan fiil yang dia gantikan. Wa hadzal ladzi zakarul musannifu, dan yang dijelaskan oleh musannif ini, wa hadzal ladzi zakarahul musannif, apa yang dijelaskan oleh musannif ini, apa yang disebutkan oleh musannif ini, mabniyun, didasari. Hadzal ladzi zakarahul musannifu, yang disebutkan, yang dijelaskan oleh musannif ini, mabniyun, adalah didasari. Ala anna asma al-af'ali, didasari atas anna asma al-af'ali, sesungguhnya isim fi'il itu la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki posisi di dalam i'rab, tidak menjadi apa-apa gitu. Kalau tadi kan dorban menjadi maf'ul mutlak, berarti ada posisinya dalam i'rab. Oh, kalau isim fi'il la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki posisi dalam i'rab. Wal mas'alatu khilafiyatun, dan masalah ini katanya terjadi khilafiyah, itu perbedaan pendapat ulama. Wa sanazkuru zalika, dan kami akan menjelaskan demikian itu nanti fi babi asma'il af'al, dalam bab asma'il af'al, dalam bab isim fi'il. Warabi'u, dan yang keempat, ini keserupaan isim dengan huruf yang keempat, yaitu syabahul harfi fil ibtiqar lazimi, yaitu keserupaan huruf atau keserupaan isim dengan huruf fil ibtiqar lazimi, dari segi iftiqar lazim, itu dari segi pasti butuh kepada yang lain. Iftikar butuh, al-lazim pasti, ya, dari segi kepastiannya butuh terhadap yang lain. Wa ilahi, dan kepada hal itu asyara, beliau mengisyaratkan biqaulihi, dengan ungkapannya wa kaftiqarin usila. Fadzalika, yang demikian itu artinya yang selalu butuh kepada yang lain adalah kal asma'il mausulati, seperti isim-isim mausul. Isim mausul itu pasti butuh kepada silah dan a'id. Ya. Nah, contohnya alladzi, fa'innahu, karena sesungguhnya, fa'innaha, karena sesungguhnya al-asma al-mausulah, isim-isim mausul itu muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha. Muftaqirah artinya butuh, fi sa'iri ahwaliha, dalam semua keadaannya, ila silati, kepada silah. Fa'ashbahatil harfa, maka oleh sebab itu isim mausul itu menyerupai huruf fi mulazamatil iftiqar, dari segi mulazamah, dari segi selalu, al-iftiqar artinya butuh kepada yang lain. Fa buniyat, maka oleh sebab itu buniyat, dimabnikan. Wahasilul baitaini, kesimpulan dari dua bait yang tadi, annal bina, sesungguhnya bina itu artinya ketidak bisa berubahan, itu artinya tidak bisanya berubah isim dengan sebab amil itu, yakunu, terjadi atau berada, fi sittati abwab, berada pada 6 bab. Yang pertama adalah al-mudmarati, yaitu pada isim dhamir, wa asma'i syarti, pada isim syarat, wa asma'il istifham, pada isim istifham, wa asma'il isyarati, pada isim isyarah, wa asma'il af'al, dan isim fi'il, dan terakhir wal asma'il mausulati, isim mausul.